Halo para back-end developer, lagi bangun aplikasi SaaS multi-tenant pakai PostgreSQL. Nah, ini dia bahasan yang kalian cari. Kita bakal bedah tuntas gimana caranya mengunci data antar tenant pakai cara yang paling ampuh. Oke, langsung aja ya. Coba bayangin skenario paling horor. Ada satu aja bug kecil di kode aplikasi. Tiba-tiba data sensitif tenan B kebocor ke tenan A. Wah, bencana total kan? Makanya, isolasi data yang benar-benar rapat itu bukan cuma bagus kalau ada, tapi wajib hukumnya. Biasanya kan kita jagain datanya di level aplikasi. Tiap query kita kasih where tenant ID sama dengan, ya rajin banget kan? Tapi ini tuh rapuh banget. Coba deh, kelupaan satu klausa where aja, udah jebol semua pertahanannya. Nah, gimana kalau benteng pertahanannya kita pindahin, bukan di aplikasi lagi, tapi langsung di dalam database-nya. Jauh lebih kuat, konsisten, dan aman dari salah-salah di kode aplikasi. Nah, senjata rahasia kita buat ini namanya Row Level Security, atau disingkat RLS. Anggap aja, RLS ini kayak satpam super pinter yang nongkrong langsung di dalam database. Jadi, setiap ada query yang mau ambil data, si satpam ini bakal ngecek dulu, kamu siapa, mana KTP-nya? Dan dia cuma bakal kasih lihat baris-baris data yang emang haknya si query itu. Aturan mainnya udah ditanam di database, jadi aplikasi nggak mungkin lupa lagi. Oke, cukup teorinya ya. Sekarang kita langsung praktek. Gimana cara masangnya? Ada 3 langkah utama buat ngebangun isolasi tenant yang benar-benar solid pakai RLS. Pertama, fondasinya dulu nih. Pastiin setiap tabel yang datanya sensitif punya kolom tenant ID. Wajib. Kedua, kita nyalain RLS-nya di tabel itu. Gampang kok. Ketiga, nah ini dia intinya. Kita bikin polisi atau aturan mainnya. Aturan ini yang bakal otomatis ngefilter data tergantung siapa yang lagi akses. Yuk kita kupas satu-satu. Oke, langkah kedua, nyalain RLS-nya. Sumpah, ini gampang banget. Buat table yang mau kita amankan, misalnya tabel projects, tinggal jalanin satu baris perintah ini. Cuma ini doang, alter table projects enable row level security. Udah, gitu doang. Sekarang PostgreSQL udah tahu, oke, tabel ini ada satpamnya. Semua akses harus lewat pemeriksaan RLS dulu. Nah, ini dia bagian sulapnya, bikin polisinya. Coba lihat bagian using, disitulah kita nulis aturannya. Gampangnya gini, Postgres, tolong tunjukin baris data hanya jika kolom tenant ID-nya sama persis dengan setting app current tenant. Nah, current setting ini cara kita ngasih tahu ke Postgres, yang lagi request ini si tenant A loh. Jadinya, filteringnya otomatis, transparan, selama kita udah set siapa tenannya di awal sesi. Sampai sini, rasanya udah aman banget ya. RLS aktif, polisi udah jalan. Eits, tunggu dulu. Ada satu jebakan Batman yang sering banget bikin orang kepleset. Namanya connection pooling. Kalau kalian pakai ini, dan kemungkinan besar iya, kalian harus dengerin baik-baik. Jadi, connection pooling itu apa sih? Gampangnya bayangin rental mobil. Daripada tiap orang yang butuh mobil harus beli mobil baru, yang mana mahal dan lama kan, mending kita siapin aja puluhan mobil di garasi yang bisa dipakai gantian. Efisien banget buat performa. Tapi, disinilah bahayanya ngumpet. Oke, kita urut ceritanya ya. Skenario pertama, datang user A dari tenant 1. Mau request data. Aplikasi kita langsung ambil satu mobil dari garasi rental alias satu koneksi dari pool. Lanjut, skenario 2. Aplikasi kita pinter, dia langsung set konteks di koneksi itu. Dia bilang ke Postgres, ini yang pakai tenant 1 ya? Nah, RLS langsung jalanin tugasnya. User A cuma bisa lihat data tenant 1. Perfect. Aman terkendali sejauh ini. Skenario 3. Request user A selesai. Mobilnya dibalikin lagi ke garasi biar bisa dipakai orang lain. Nah, disinilah masalah besarnya. Konteks app.currentTenant milik si tenant 1 tadi itu masih nempel di koneksi itu. Ibaratnya mobilnya udah balik ke garasi, tapi alamat tujuan si tenant 1 masih nyala di GPS-nya. Dan skenario 4, datanglah user B dari tenant 2. Dia butuh koneksi, si connection pool, karena mau cepat, langsung aja kasih koneksi bekas user A tadi, tanpa curiga apa-apa. Pertanyaannya, menurut kalian, data siapa yang bakal dilihat sama user B? Ingat, dia naik mobil yang GPS-nya masih nunjuk ke alamat tenant 1. Kutipan dari Stack Overflow ini ngejelasin masalahnya dengan sempurna. Sisa-sisa setting dari user sebelumnya itu masih nempel di koneksi. Jadi, karena koneksi yang dipakai user B ini terkontaminasi sama konteksnya tenant 1, si RLS jadi salah sangka. Dia mikir, oh ini pasti tenant 1. Akibatnya, user B bisa ngintip semua data milik tenant 1. Boom.
RLS kita yang udah susah payah dibikin, jadi nggak ada gunanya. Terus gimana dong cara benerinnya? Lubang keamanannya kan gede banget nih. Tenang, solusinya sebetulnya simple. Tapi ini aturan wajib, nggak bisa ditawar-tawar. Ini dia siklus koneksi yang benar, satu-satunya yang aman. Aturan nomor satunya, anggap setiap koneksi yang kita dapat dari pool itu kotor atau bekas pakai. Jadi, setiap kali kita ambil koneksi dari pool, sebelum ngapa-ngapain, kita wajib ngeset ulang konteks tenantnya sesuai request yang sekarang. Nah, perintah ini kuncinya. Set config ini harus dijalankan tiap kali koneksi diambil dari pool, tanpa kecuali, sebelum query apapun. Intinya kita bilang ke database, lupain settingan lama yang nempel, buat request yang ini, tenannya adalah yang ini. Dengan gitu, isolasi data kita dijamin bersih dan aman di tiap request. Oke, biar makin mantap, kita rangkum semuanya jadi checklist praktis. Ini bisa kalian jadiin contekan sebelum deploy ke production. Ini dia hal-hal yang wajib dicek. 1. User aplikasi kalian jangan super user ya, karena RLS nggak ngaruh buat mereka. 2. Pakai force role level security, biar yang punya tabelnya pun tetap tunduk sama aturan. 3. Yang paling penting dari semua obrolan kita, selalu reset konteks setiap kali ambil koneksi. Dan terakhir, kalau ada fitur admin, pastiin semua aktivitasnya di log. Dan tentu aja, testing. Jangan cuma dites happy path-nya. Kalian harus coba nge-hack sistem kalian sendiri. Bikin tes otomatis yang nyoba ngambil data tenant B pakai akun tenant A. Cek juga akses admin. Oh, dan ingat, RLS ini juga berlaku buat views, functions, dan query-query ribet lainnya. Tes semuanya, jangan ada yang kelewat. Sebagai penutup, saya mau kasih analogi lagi. Role level security itu ibarat sabuk pengaman paling canggih di mobil. Tapi, sabuk itu baru berguna kalau diklik pas kita mau jalankan. Nah, pertanyaannya buat kalian. Arsitektur aplikasi kalian sekarang udah ngejamin belum? Kalau setiap mobil yang keluar dari garasi rental itu, sabuk pengamannya selalu diklik dulu sebelum tancap gas?